Iya, WhatsApp kalian para wibu-wibu, balik lagi sama gue Fadlan. Gua Sam. Dan kita datang tamu. Dan gue siapa ya? Siapa gue? Editor. Halo. Gua Rashid. Editor YouTube, cuman dari kemarin nggak ngedit, gue ngedit dari kemarin. Iya, makanya aneh yang gue nggak dikasih kerjaan, Cok. Perkenalkan diri sendiri. Oke, guys. Jadi gue ini salah satu bagian dari Zawib Crew. Nama gue adalah Ahmad Rashid, ya kan ya. Gue jatuhnya editor ya. Editor. Bukan yang lain, bukan apa? Ayah, kayaknya jadi host sekarang. Babu nomor 1. Lu, Bukannya lu itu mah. babu nomor 1 lu. Bukannya lu, gila. Gitu. Anyway, udah berapa lama kita bikin podcast? Yang setahun dong. Setahun ya? Setahun lebih. Iya. We back, karena anak ini udah balik. Iya, balik nih. Dari mana? Dari Jepang. Dari Jepang. Ih. Dan kamarnya nggak berubah. Berubah dikit lah. Dikit sih. Kasurnya berubah. Gue nggak bisa bilang itu perubahan. Lebih luas ya. Lu tidur nanti di sini lebih enak anjing ya. Iya sih. Anyway, hari ini kita pengen ngobrol santai aja ya, karena besok nggak ada topik. Jadi kita pengen ngobrol santai. Oh ya, by the way, plus kalau mic nanti suara audionya agak aneh, kayak ada suara padan di suara mic gua, mohon maaf aja karena memang ada agak bermasalah. Tapi next time seharusnya udah benar sih next time. Iya. Gue pakai guling enggak apa-apa? Ya udah. Oke. Jadi gimana setahun? Ya. Ngilang dari Indonesia? Ya gue dapet anak, Cuk. Anak gua. Anaknya nih. Oh, itu anak. Anak gua Shifty. Sini sama papa di sini nih, sama papa. Di sini. Gak mau. Oh, iya. lu om. Lucu banget, coy. Ini apa sih namanya kayak gini? Nesoberi. Nesoberi ya. Anjir. Gila, setahun di sana anjing ya. Wah, banyak cuy pengalaman yang gue dapet anjing. Apaan aja tuh? Coba ceritain dari Lu semua yang berasa Jepang itu Tengoku ya, atau misalnya kayak Heaven ya. Lu belum kesana aja lu. Gue tuh gini, gue selama di sana tuh gue selalu kesel. Bukan kesel ya, kayak agak gimana gitu kalau ngeliat orang bilang waktu itu gue sempat lihat, if you want to go to Japan, you need to bring so much cash gitu kan anjing kan. Karena nggak ada ATM atau apa kan. Padahal ATM setiap kombini tuh ada anjing. Nggak limit. Pokoknya ada kombini pasti biasanya suka ada ATM gitu kan. Terus kayak Jepang tuh bersih ya, nggak ada ada waktu itu gue kamar mandi umum. Kombini. Kamarnya Bau pesing anjing. Tapi kotor gitu nggak? Maksud gue kayak nggak kotor, cuman bau pesing. Bau pesing ya? Tapi kalau tempat umum kan ya maklumin aja kan, maksud gue kan. Itu udah pasti bau pesing kalau itu kan anjing kan. Lu selama setahun lu ngapain lu? Saya gabut di rumah, gak ngapa-ngapain. Paling kerjaan gue yang ngurusin kuliah. Iya. Nothing much. Yang ini Kalau lu kerja kan lu kan? Iya, jadi gini guys. Kalau si Acam ke Jepang ya, setahun kan ya? Lu setahun. Nah, kita dibagi dua sesi. Sesi pertama 6 bulan. 6 bulan pertama maksudnya ada yang magang, ada yang lain-lain. Nah, kalau Acam 6 bulan ya ke Jepang semua. Nah, gue 6 bulan pertama kerja magang, 6 bulan setelahnya gue jadi pengusaha ceritanya. Padahal mah nggak bener. Entrepreneur ya? Iya. Tapi itu terburuk sih. Itu mau dibilang omongin sekarang atau nggak sekarang aja emang kenapa? Jadi gini guys. Aduh, gue boleh nyebut nama kayak? Jangan nyebut nama. sebut aja si A. Inisial. Bukan orang. Apa? Kayak instansi. Instansi maksudnya? Jadi kayak company A. Iya, pokoknya sesuatu A membuat sesuatu B gitu. Jadi gini. Gua itu di kampus gua ada namanya track entrepreneurship. Nah, di track entrepreneurship ini kita tuh yang umumnya ya, biasanya kita disuruh bikin kayak produk, kita kasih tahu ke coach kita yang ngajarin, habis itu kita coba jualan. Itu normalnya. Tapi kali ini ada yang tai. Lu pernah cerita ke gue gak sih kalau nggak salah? Iya. Yang sama kampus lain ya kalau nggak salah. Iya, jadi itu ada kegiatan dari, ya gue boleh lah nyebutnya di Kementerian apa sih yang ngurusin itu pendidikan? Kementerian Pendidikan. Ya itu bener, Kementerian Pendidikan ya udah anjing. Nah, dia bikin suatu program. Nah, program ini kayak program kampus lah, program bakal anak-anak kampus bikin usaha gitu. Dibilangnya sih mempermudah. Ya kan? Jadi dia itu tuh menyuruh kampus lain untuk ngurusin, salah satunya kampus gua yang suruh ngurus. Akhirnya di kampus gua itu nggak cuman anak-anak dari kampus gua doang, tapi dari kampus lain diikuti. Sorry. Oke, lanjut. Jadi dari kampus lain
anak-anaknya itu ngikut ke kampus kita dikelompokin secara random untuk bikin satu usaha dan waktunya cuma 3 bulan bikin. Kayak aneh gak sih? Jadi lu suruh bikin usaha 3 bulan, habis itu lu presentasiin depan orang banyak. Tapi jujur gue nggak tahu, kayak lu nggak pernah ngeliatin ke Parlan ya, produk lo ya. Dia bikin baju. Jadi bajunya itu kemarin apa aja sih yang lu bikin? Jadi, kan ada Jojo, inget gue tuh. Jadi gue tuh bikin baju gue cerita dulu deh. Ini nih susah banget karena seperti kalau kalian belum tahu, gue sama Racham tuh sama sastra Jepang ya. Yang mana otomatis ya wibu-wibu juga lah gitu. Kita disuruh bikin baju yang hubungannya sama sastra Jepang. Otomatis gue bingung kan apa coba gitu. Akhirnya gue nge-convince, apa sih nge-convince bahasa Indonesianya? Apa ya namanya? Yakinin teman-teman gue yang dari kampus lain yang gue belum kenal untuk bikin baju anime, baju Jepangan. Yang mana itu gue pusing banget. Awalnya dia kan gak suka ya. Tapi gue bilang, ini minimalis kok, bentuknya nggak anime banget gitu kan, kayak ya udah dah nggak apa. Akhirnya gue bikin baju Jojo, ya kan, bikin baju Jojo, Akira, kalau kalian tahu anime namanya Akira, sama apa ya? Lo waktu itu bikin sesuatu yang lagi terkenal juga. Ya, yang lagi terkenal juga. Intinya yang anime gue tuh cari anime yang bener-bener mainstream sama yang laki banget dah kira-kira gitu ya. Jojo laki banget gak sih? Laki dong. Kelakian terus ya. Kalau dulu sih orang nyebutnya anime gay ya. Padahal bukan anjing. Padahal tuh animenya bagus anjing. Itu parah, itu bagus banget anjing. Bagus ya? Bagus. Gue tuh kalau gue boleh jujur tuh, Jojo tuh sebenarnya tuh salah satu anime yang menurut gue tuh kayak itu tuh lu bisa dapat banyak dapat pelajaran dari anime itu, karena nggak cuman ya dari segi pose-posenya yang kayak gay emang ya kan anjing kan. Tapi part 1 sampai part 3 itu part 3 tuh bagus, itu manly banget tuh. Part 4 part 5 memang agak dipertanyakan gitu kan anjing kan. Tapi masih oke lah. Tapi yang sekarang yang bentar lagi mau keluar nih part 7 itu yang paling gue tunggu lagi tuh, karena gue demen banget di situ tuh. Part 7 tuh Johnny ya? Johnny enggak sih? Enggak, ya Johnny. Johnny. Yang cacat ya, crippled. Naik kuda anjing. Gue pengen liat Tax 4, gue demen banget di situ, Tax di situ tuh. Tas X4 ya? Tas X4. Itu yang salah satu gue buat tuh di baju. Ini gue pas buat baju tuh. Jadi tuh gue inget banget pas di Jepang tuh dia nanya, "Cam, di sana tuh kalau gitu-gitu perlu izin gak sih?" gitu kan anjing kan. Sebenarnya anak gue jangan dicekek-cekek anjing. Enak sih. Anjing, anak gue dicekek-cekek. Apa sebenarnya tuh gini, kalau secara itu gak semuanya butuh izin, karena beberapa memang ada yang toko ini gue jual baju ini, tapi emang ada juga yang official, kandangnya kan gitu kan anjing kan. Tapi memang kalau misalnya bikin kayak gitu, mereka tuh gue nggak pernah lihat kayak yang selain official ada soalnya. Jadi tuh di Osaka namanya Amerika Mura. Ada kan itu apa, kampung America Village sih sebutannya. Jadi tuh di situ kayak dia jual baju yang style Amerika gitu kan. Nah di situ tuh suka banyak dia tuh jual baju karakter. Kayak kemarin tuh ada Sailor Moon, tapi style-nya kayak style retro kan. Gue pengen beli cuman gak ada duit kan waktu itu kan. Cuman itu gak perlu izin itu seharusnya. Itu gak ada itu, karena kalau yang memang kayak lu dibeli di toko-toko official gitu, iya kadang-kadang tuh itu emang official, namanya juga official gitu kan. Tapi yang kayak di America Village itu banyak dia kayak masukin anime dulu, Gundam, DKK itu, tapi gak. Kalau dari gue lihat bajunya juga tuh kagak ada izin, maksud gue gitu. Kagak ada, ini dari shift, ini dari mana gitu kan, gak ada. Ya kan. Terus habis itu kalau lu nanya nih desain baju anime di sana gimana gitu. Macam-macam. Tapi lebih banyak minimalis. Kayak yang gue pakai sekarang kan. Itu apa sih, dari anime apa sih? Gundam ini. Gundam ya? Ya, Gundam, Zaku gitu kan. Jadi mereka tuh gak yang overall. Mungkin kalau di sini kan kita beda, ini kan happy ya namanya kan. Kalau misalnya yang di sini kan full body biasanya gitu kan. Itu juga ada. Tapi gue sekalinya gue ngeliat biasanya itu cuma kalau lagi besar-besar kayak di Comiket doang. Sisanya kalau misalnya mereka pakai baju-baju anime biasanya minimalis, kayak mungkin kalau misalnya kita ambil contoh kita ambil contoh ya paling gampang ya. Kayak misalnya One Piece, paling kayak cuman bajak lautnya doang, tengkorak gitu. Jadi enggak terlalu ini banget gitu loh. Plek Luffy gitu. Biasanya itu yang make orang luar biasanya. Yang lagi ceritanya kalau lo nyari baju gitu di pasar. Ya. Pasar malam sini anjing. Itu isinya Upin Ipin. Enggak, masalahnya gini. Apa? Gue beli baju. Mak gue kan enggak tahu kan. Dia bilang, "Ini baju kayak wayang gitu," katanya. Wah, wayang. Gue mikir, pas gue lihat Luffy Gear 5.
What the fuck? Oh, Luffy yang itu ya, yang berawan-awan gitu ya? Iya. Nah, anjing kita emang kayak wayang sih. Itu banyak itu anjing itu. Iya. One. Kata gua, how the hell this kid? Tadi Terus sampai mana? sampai lu nanya-nanya ke gua katanya. Oh, gua kan nanya Rasyam kan ya, masalah legal gitu-gitu. Iya. Soalnya waktu itu, jadi sistemnya itu tuh setiap ada kelas, coachnya yang datang tuh beda-beda. Ada yang dari kampusnya yang ada di Bandung, kampusnya yang ada di mana gitu-gitu kan. Jadi setiap mereka tuh masing-masing punya pemikiran lain-lain lah gitu kan. Agak majuan Nah, kemiknya. cium aja cium. Soalnya itu direct jangan deket juga maksud gua. Soalnya itu direct cuman ke lu doang, suara gua macet Ya kan, seharusnya shot, gak ketangkep. Shot. Nah, lanjut. Jadi ada yang nanya ke gua, "Lah, kamu bikin kayak gini, kan ini kan IP gitu kan. IP orang lain, apakah nggak apa-apa?" Nah, di situ tuh gua baru kepikiran. Tapi gini, uniknya gini, kalau di luar Jepang kayaknya aman. Tapi dalam Jepangnya nggak boleh. Soalnya waktu itu ada masalah, gue lihat katanya apa, Pe? Enggak, kalau di luar Jepang. Oh, di luar. Oh iya. Soalnya waktu itu pernah katanya ada anak kampus di Jepang bikin Genshin atau gue pokoknya lupa lah. Kan ada masalah gara-gara dia bikin itu karena nggak official. Dari negaranya sendiri nggak boleh gitu. Tapi gini, kalau misalnya gue bilang gitu masih agak question mark karena di Comic Cat itu banyak bukan official. Nih, gue punya beberapa jawaban. Jadi kayak, gue kan bingung tuh. Gue tuh sampai ngechat sebuah ya, bukan seseorang, sesuatu. Tebak apa yang gue chat? Siapa yang gue chat coba? Aduh, ada hubungan sama anime. Ya, bisa dibilang? Muse. Enggak. Abrotan Xavier, ChatGPT. Dia enggak, anjing. Ngapain gue tanya ChatGPT? Hint. Jadi dia ngejual barang yang berhubungan sama anime juga. Kyoho Bishop. Bukan? Uniqlo mah official kalau itu. Beda kalau itu mah. Kan dia cuma bilang barang anime. Nah, sabar. Coba. Tokonya gue tahu. Harusnya lu tahu. Gue harusnya tahu. Multi Toys. Lebih ke Pakaian. Toko baju di sini. Hah? Yang nama? Punya? Udah lama. Tagline-nya itu tuh sudah wibu sebelum wibu. Kizaru. Oh, bagus. Yes. Kok tahu sih? Tahu gue sering beli dulu baju-baju di situ aja. Gue tanya Kizaru di Tokopedia. Kak, saya mau nanya deh, kalau baju-baju yang kakak buat ini nih harus minta izin dulu? Dijawab sama mereka. Dijawab sama mereka. Nggak perlu kak, yang gini soalnya gue jujur lumayan bingung sama jawaban mereka. Bilangnya mereka nggak apa-apa, nggak apa-apa kak, kita nggak pakai izin juga nggak apa-apa. Soalnya kita desainnya sendiri. Jadi jatuhnya ini bootleg kata dia gitu. Iya, benar. Itu juga soalnya gini. Ada ambil contoh dari itu. Yang mana? Yang mana? Yang third party. Ya hina. Third party hina. Ya mana aja lah. Nah, contoh tuh yang ini Padlan pegang tuh. Nah, ini nih kalau lu lihat official gitu kan anjing kan. Kira katanya kayak official gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Ini tuh di Comic Cat karena memang itu menurut gua agak nyambung sih karena soalnya gini, kalau di Comic Cat itu kenapa mereka bisa ngejual barang-barang kayak gitu karena mereka punya art style-nya sendiri gitu loh. Mereka punya kayak misalnya lu bikin yang karakter kita ambil mungkin dari Starrel lah gitu. Kita ambil mungkin kayak Firefly ya kan. Oke, lu bikin kayak gitu. Tapi nggak ngambil PNG dari mana, lu taruh ke baju gitu kan. Itu nggak boleh. Mereka tuh kayak bikin asal. Itu menurut gue nyambung sih itu jawabnya. Ya, jadi dijawab kayak gitu. Plus kita nggak ngeproduksi skala pabrik yang gede gitu. Nah, itu baru butuh namanya IP. Dan fun fact juga ya, salah satu perusahaan game ya yang kita suka semuanya, Nintendo. MiHoYo. Kira Nintendo. Nintendo Pak, lu menyebut kata Mario aja nggak boleh. Iya, anjing itu sumpah itu. Lu kalau tahu yang masalah, gue ngeliat coba agak tutup ya. Cuman gue ngeliat Nintendo Switch 2 anjing ya. Game-nya gila anjing. Gue mending bikin PC bangsat. Mahal ya? Mahal banget ya? Gak, soal gue gak tahu masalah. Kalau dari gue lihat, seinget gue di Amerika atau di Jepang. Di Jepang itu murah atau di Amerikanya murah. Tapi anak gua anjing disingkirin mulu anak gua anjing. Mau ikutan ya. Iya. Jadi itu gamenya itu satu game Mario Kart kalau gak salah, kalau di Indonesia mungkin ya 1 juta. Anjing. Tapi emang kalau game konsol emang kayak gitu. $90 sih. $90. Itu $90 sono. Di sini udah 1 juta lebih kan. Gila. Makanya wah gila sih anjing. Gue enggak komen sih. Gue itu sumpah gila anjing.
kayak gitu mendingan gue bikin di PC. Belum langganan subscription buat lu main online di sana kan. Kan ada lagi. Harus. Gua enggak punya konsol tuh kayak gitu kebanyakan. Konsol God. kebanyakan kayak gitu. Tapi bedanya babang merah sama babang biru PS ya kan, PlayStation tuh inget gue kalau lu berlangganan itunya lu dapat free game biasanya. Free game kayak misalnya kan PS Plus namanya inget gue tuh. Subscription gitu ya. Ya, nah biasanya setiap bulan tuh atau setiap apa tuh mereka ngasih game-game yang beda. Nah, kalau Nintendo gue kurang tahu karena gue enggak pernah. Inget gue ada. Inget gue bukan game baru, game retro. Oh, game-game lama. Iya, ya. Game-game yang udah selalu dapetin. Kayak GameCube. Iya, GameCube, Game Boy gitu-gitu. Jadi Nintendo lebih kayak ke nostalgia nggak sih anjing dari bandingin kayak ke kalau PlayStation kan kayak ini game baru gitu kan anjing kan. Tapi kan katanya PlayStation PS5 kan sekarang kan udah bisa main game-game yang lama bukan anjing? Ingat gue. Iya. Agak out topik lanjut lagi. Oke, tadi kan kita kan yang masalah art style ya. Nah, lagian juga kan gue pikir kan waktu itu ya gue kan ya bisa gambar dikit lah, jadi ya aman lah harusnya gitu. Gue jelasin ke dia kayak gitu. Itu aja sih paling, tapi ya dia masih kayak skeptik aja. Tapi untungnya sih coach yang setelahnya kagak ngurusin gitu kan. Bodoh gitu biasanya. Bodoh amat ya udahlah gitu. Yang penting buatlah. Kemarin gue juga sempat mikir gini kayak lu mempermasalahkan itu, sedangkan Komifuro aja kan banyak. Itu dia. Kayak jangan kan Komifuro anjing yang gue bilang tadi Comic Cat itu kan semuanya satu lantai bawah itu semua gini. Comic Cat tuh uniknya gini, Cit. Comic Cat itu mereka tuh gini, lu punya original. Oh, disekat-sekat. Enggak, lu beda tempat original. Iya, beda tempat, beda gedung. Sedangkan yang kayak misalnya kayak ya tadi yang gue itu tuh pokoknya kayak dari anime apa atau apa tuh mereka di sini ada di bawah paling utama. Nah, itu tuh di kandangnya sendiri aja aman kan. Makanya gue bingung kayak makanya aman gitu kan. Oh, sama tadi gue lupa ngomong ya, yang gue lupa terusin. Tadi gue perusahaan game ya, MiHoYo. Oh iya. Mereka sendiri aja setelah gue baca-baca, gue lupa link di mana artikelnya, tapi setelah gue baca mereka aja nge-encourage untuk banyak-banyak bikin fan merch. Itu smart plan gak sih kalau itu? Iya, maksud gue jatuhnya kayak mempromosikan tapi tanpa harus ngeluarin duit gitu loh. Tapi syaratnya tadi salah satu yang gue bilang jangan memproduksi secara pabrikan, sama lu harus make it clear kalau ini nih yang gue buat itu adalah kayak dari MiHoYo gitu, kayak misalkan ini Hutao, jelas Hutao, jangan diganti-ganti gitu. Makanya itu tuh agak unik sih kalau untuk IP gitu sih. Iya, makanya. Tapi punya ini sendiri. Ya, emang sih. Well, Amin tuh HoloLens aja ini loh. Lu kalau agak pelan mikirnya nggak nangkep lo itu. Gua. Amin, kalau lu bilang perusahaan gitu, HoloLens yang sekelas HoloLens aja mereka juga nggak support fan merch nih. Iya. Kan game aja disupport. Itu dia makanya gila kan. Susah kalau untuk kayak gitu-gitu tuh biasanya emang gue nggak tahu coachnya kayak tua ya. Nggak tua sih Cam. Kayak menurut gue coachnya kayak pengalaman dah kayaknya dah. Nggak tahu mungkin ya. Kayak punya trauma sendiri kan. Makanya langsung lu serius lu gitu kan. Ya itulah gitu. Basically di antara kita yang paling gabut. Ya bener-bener paling. Ya gue gabut. Gue cuma paling sebelum akhir tahun kemarin ini kan magang di UI sebagai apa? IT. Oh, ngapain cuy kalau magang di kampus UI gitu? Ya gue ngurusin komputer sih sebenarnya. Kebanyakan ya kalau komputer rusak gue dibawa ke kantor, gue benerin. Terus sama setting ini waktu itu soalnya ada mau ujian apa lupa gue. UTBK. Bukan. Ujian buat dosen sih itu gue. Oke, gue ujian buat ini ya yang apa sih masuk dulu? Kampus. Ya, SMPTN, jalur mandiri. Ujian buat dosen sih itu gue. Jadi gue harus nyiapin komputer ya. Sama jadi kalau misalkan ada dosen yang minta tolong ya gue sama mentor gue ya jalan. Tolong dong, ini komputernya nggak bisa nyala. Iya. Gitu. Jalan ke gedung sebelah. Basically ini ya gue ITB News. Iya. Tapi kalau ITB News kayak oh ya bentar ya balik lagi. Balik lagi. Emang gue inget banget waktu itu saat sensei pas semester 1 Pak Sam panggilin dong ini ITB News. Ya panggil nih kan. Oh kamu udah manggil? Udah. Ya ini mau pasti gak bakal datang lagi nih kan katanya gitu kan. Gak tahu mereka lu keluar nih bukannya ke lift ke nasi padang gitu. Gak bercanda ya Allah maaf. Itu binus lo siap-siap lo gak boleh lulus lo. Ayo. Anyway kita ganti topik.
bahwa Anda yang setahun menghilang, bawa benda apa yang Anda bawa ke sini yang paling precious? Wah, susah. Di belakang gua semua anjing. Iya. Pilih satu paling precious. Apa ya anjing ya? HP enggak. Sebenarnya gini, kalau pilih satu susah anjing. Iyalah. Soalnya ini kan, cuman kalau misalnya paling precious ya. Oke, juga ganti, jangan bukan yang paling itu. Yang paling memorable pas lo beli. Memorable. Yang pas lo beli itu kayak nggak nyesel. Momennya beda sendiri gitu. Comic Cat sih jujur sih. Barang-barang Comic Cat tuh. Ya, itu di bawah situ semua di bawah situ. Itu karena gini. Comic Cat bro, maksud gue gitu kan. Gue 2 kali datang kan, yang Natsu sama yang Fuyu kan. Winter. Itu bro, gila itu pengalaman yang gue nggak bisa lupain sih itu. Itu salah satu pengalaman yang gue demen banget. Di situ juga karena lu beli di situ belum tentu tahun depannya lagi tuh orang itu ada lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak kalau ditanya barang item yang memorable tuh Comic Cat semua gue beli gitu kan. Termasuk kayak tadi tuh yang paddle pack yang tadi ditunjukin tuh ya kan, terus di bawah sini tuh banyak juga barang-barang Comic Cat kan gue simpen kan, belum ada lemari lagi. Nah, itu bener-bener beda banget. Waktu itu gue beli di situ kayak wah, gue duit di situ tuh sempet kayak jangan tahan-tahan gitu kan. Cuman tiba-tiba mengalir seperti laut. Di otak gue sama temen-temen gue yang anjing bangsat tuh, setan-setan semua tuh. Kapan lagi? Iya anjing. Kapan lagi? Si Koel sama Timo tuh bangsat anjing. Kapan lagi, Cok? Iya kan. Kalau lu lihat sekeliling kamar dia ya, ini nih. Di belakang gue. Dia udah kayak mau jadi bandar. Iya. Gue pas gembrong bro anjing. Iya. Gini. Gue ingat banget waktu itu pas yang kata gue mau beli. Tuh gue lagi mau inget dulu waktu itu tuh pas pas lagi di Comic Cat Fuyu hari pertama sih inget gue dah. Kalau nggak salah tuh ada merchandise yang gue pengen beli tapi gue tahan-tahan kayak nanti aja datang 2 setan dari belakang. Kapan lagi Cam? Comic Cat toh Cam, belum tentu kesini lagi gitu kan anjing kan, wah kontol anjing, dompet keluar selesai, kita segera gitu kan. Itu bener sih, semua barang-barang di Comic Cat tuh yang menurut gue yang paling memorable banget sih anjing sih. Itu paling kayak nggak kan ada juga kayak yang ini kan Happy Miko konser gitu kan, terus habis itu juga kayak yang lain-lain, cuman pokoknya Comic Cat dah yang paling menurut gue tuh paling fun banget di sana tuh anjing tuh. Gue pertama kali ngerasain ke event anime itu pagi-pagi buta, gue berangkat tuh pagi-pagi buta banget. Yang Natsu beda kan, Natsu kan gue sama temen gue dan dia bilang jam 5 aman gitu kan. Ya udah kata gue kan. Nah, cuman pas Fuyu ya kan, karena gue sama si Timo itu tuh pengen ini kayak kita buru-buru. Maksud gue tuh kayak udah Cam, kita buru-buru. Dapat antrian awal ya? Awal, karena mereka tuh wah lu kalau misalnya lu bilang di Komifro udah gila, wah lu kalau Comic Cat lebih gila lagi lo itu tuh. Itu ngantri tuh bisa berjam-jam. Dan itu satu hari gak bakal cukup untuk keliling-keliling semua. Itu Comic Cat tuh anjing tuh. Lu datang pagi-pagi buta nih. Hari pertama itu gue dapet barisan ke-5 nomor 2. Itu menurut gue tuh udah paling buruk. Ke-5 nomor 2. Emang sistemnya kayak gimana sih? Jadi tuh setiap barisan macam-macam. Jadi tuh ada berapa banyak banget barisannya. Ya kan? Misalnya yang pertama nomor 1 barisan 1 nomor 2 1. Habis itu nambah lagi 1 2. Oh. 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Sampai 6. Baru bikin lagi 2 gitu kan. 2 1, 2 2, 2 3, 2 4. Terus 3 3 1, 3 2, 3 3 gitu kan. Nah, nomor 5 tuh menurut gue udah paling buruk karena walaupun di tengah-tengah, tapi itu karena gini, lu masuk ke dalam itu tuh. Lu gak bisa langsung masuk. Masuk itu pelan-pelan. Udah pelan-pelan masuk ke hallway, itu orang tuh bener-bener lari gitu loh untuk beli merchandise yang mungkin dari mereka suka artis atau misalnya ya hentai gitu kan, banyak di sana juga ya kan. Itu untuk hari pertama tuh ya kan. Hari pertama aja gue kan hari kedua ya. Hari pertama tuh gue inget banget, gue jalan-jalan dulu di bawah kan, ngeliat beli-beli sama yang gue mau. Oke, itu jam 12 siang, masuk tuh jam 10, gue inget banget jam 10 atau jam 11, jam 10. Oke, gue ke atas nih mau beli barang-barang Nikkei kan, abis sold out. Ya kan? Oke, gue kata Timo, tenang Cam, masih ada besok. Ya kan? Besok kita datang pagi-pagi gitu kan. Nah, besokannya gue sama Timo dapat barisan paling depan. Buat barisan kedua
yang kedua. Jadi itu udah main deket kan. Oke. Terus gue beli titipan temen, dah langsung ke atas kan gue bilang, tim gue bisa ya. Si anjing beli cosplayer gitu kan anjing kan. Mau beli cosplayer. Beli cosplayer, dia beli photobook gitu dari kakak gitu kan. Gak, gue kira dia beli cosplayer gitu. Halah sayang pulang gitu. Tapi gila loh ya. Gue kira tuh hari Minggu tuh gak rame banget anjing. Rame lah pasti. Cosplayer sih. Cosplayer banyak banget yang datang di situ kan. Nah, terus habis itu udah ke atas nih gue. Gue inget banget. Gue nanya si masnya, mana daging mas kak? Gue bilang gitu kan. Masih bisa nggak gitu kan? Terus si mas-masnya bilang, ima choto urikiri desu gitu. Anjing langsung sold out, udah sold out. Gue sempet kayak ngentot bodo amat lu bilang sold out, gue ngantri gitu kan anjing kan. Tapi pas gue liat antriannya, mana ya ujungnya kata gue ya anjing, gak ada ujungnya anjing. Itu kata gue, kontol, gue kesel tuh. Itu gue jujur di saat itu gue langsung bad mood anjing, kata gue, anjing gue bilang gitu kan. Karena anjing itu gue udah capek-capek datang pagi-pagi DKK tapi gue nggak dapet gitu kan. Dan ternyata gue baru tahu ada satu tiket lu bisa datang, yang lain pada nunggu jam 10 nih, lu jam 7 jam 8 lu bisa masuk. Gue tuh nggak tahu. Tiket apa kayak fast track jatuhnya? Kayak fast track itu pay to win gitu kan. Kalau gue tahu itu anjing, gue bayar yang itu gue anjing. Bedanya berapa duit? Mahal sih memang sih, 500.000. Yang biasanya berapa? Yang biasanya cepet. Anjing. 5 kali lipat. Tapi lu gini, gue udah bener gini, lu nih misalnya ke sana, lu hanya ingin dapat pengalaman aja. I want to have the experience gitu kan. Benar. Lu jadi itu gini, yang bawah itu artis-artis, atasnya official. Nah, yang official itu tuh biasanya suka ngasih goodie bag apa, misalnya isinya poster DKK gitu. Jadi lu pulang-pulang masih dapat sesuatu gitu loh. Nah, itu kayak freebie gitu ya? Freebie. Nah, suka dapat ngasih gitu. Jadi makanya kayak lu kalau ke sana emang buat the experience bisa juga gitu kan. Dan mereka tuh tiketnya 2 macam, si pagi sama siang. Pagi jam berapa udah ngumpul, siang jam berapa udah ngumpul. Nah, terus habis itu kalau yang ini bener sih ya. Karena lu kalau mungkin lihat di internet atau apa kan kayak orang-orang suka bilang kayak Jepang aman, lu tinggalin barang aman. Nah, gue di situ ngantri. Jadi gini, sistem mereka ngantri itu gue dapat nih barisan nih. Misalnya ambillah ini antrian nih. Depan orang lain, kanan gua Timo, belakang gua Kohil gitu kan. Nah, terus abis itu apa namanya? Misalnya kita, sorry kalau ada suara kucing. lagi beger kucingnya. Iya. Nah, terus misalnya gua mau makan gitu kan. Kan bayangin gue dari jam 3 sampai sana jam 5 atau jam berapa. Terus abis itu harus makan dong pasti kan. Lu tinggal aja tas lo di situ. Bawa dompet, gue waktu itu pas Natsu gue misah jauh sama temen gue kan, temen gue di paling depan kan, gue di belakang. Gue bilang, gue taruh tas aja nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, bawa aja dompet TKK gitu kan, kamera gue tinggalin tuh, itu aman, nggak ada. Jadi terus dan mereka nggak akan nyelak. Jadi lu tinggalin barang kayak pokoknya yang pasti tas lu tinggalin situ, udah pasti itu masih tetap tempat lu, sampai lu nanti pengen masuk lagi gitu kan. Tapi waktu itu pas Fuyu, gue tuh kasihan liat ada satu orang Jepang, kayaknya dia lupa naruh tasnya di mana, nggak nandain. Hilang, nggak dapet tempatnya hilang. Itu mending dia naruh HP 1 terus taruh tracker deh di sono ya. Apple tag anjing. Itu bener. Soalnya kenapa? Ada satu orang Jepang juga yang bikin video itu. Dia bilang, "Jepang tuh lu naruh barang mau naruh apa iPad lu segala macem di meja restoran aman. Tapi ada 2 hal yang nggak aman. Payung sama satu lagi tuh celana dalam cewek." Iya. Lu kalau tahu ya, daerah gua yang gue tinggalin itu waktu itu ada masalah tuh. Jadi turis hilang. Apa? Turis orangnya hilang. Anjing. Jadi katanya tuh waktu itu sensei gue juga ngasih tahu di sana kan kayak ini hati-hati katanya ada turis hilang gitu kan. Jadi tuh katanya pas dicek di hotel cuma tinggal HP sama pasportnya doang. Orangnya nggak tahu kemana hilang wujudnya. Oh, jadi dikira takutnya orang jahat ya? Gue nggak tahu. Katanya sih turis biasa ya kan. Di Wakayama gue tinggalnya by the way. Apa namanya? Itu daerah sepi kan anjing kan. Nah, gue nggak tahu katanya kemungkinan nggak tahu antara memang ada yang iseng atau apa, gue nggak tahu. Gitu katanya hilang pokoknya. Cuma tinggal paspor sama HP doang tuh di hotel. Ada info nggak dia orang mana? Orang Rusia atau orang UK. Pokoknya orang luar tapi bukan Rusia sih inget gue. That's a Russian spy right there. Ya, Russian spy. pokoknya gue ingat banget tuh anjing. Pokoknya apa namanya? Terus nih lu bilang Jepang bersih. Lu coba ke Osaka nih ya. Lu ke daerah yang namanya Amikamura atau enggak Dotonbori nih. Ambil yang paling kanan atau enggak paling pinggir. Lu lihat tuh anjing puntung rokok di mana-mana anjing. Ya, tapi itu be fair ya, itu daerah turis ya. Enggak Amerika ya daerah turis sih memang. Soalnya... Tapi gini, gue suka kesel gini.
orang bilang nyalain turis. Tapi orang Jepang sendiri emang kotor kadang-kadang. Oh gitu. Gini, gue tuh salah gini, gue sering banget liat orang Jepang rokok, buang puntung sembarangan. Kalau di daerah, karena beda. Kan saya tuh emang katanya tuh orang paling gak sopan. Orang paling kayak yaudahlah gitu kayak. Ya santai. Memang beda banget dibandingin sama Tokyo DKK, ya kan. Tapi Tokyo pun juga gak bersih. Gue kemarin tinggal di Kishincho namanya kan. Amat Timo. Wah itu daerah hotel gue tuh daerah distrik red lah, hampir red distrik ya. Karena samping Airbnb gue tuh Love Hotel anjing, gue ingat banget tuh. Kanan kiri tuh adalah hotel Love Hotel namanya Balian. Ya kan anjing kan. Itu puntung rokok di mana-mana. Anjing. Lu itu Love Hotel? Hah? Gempa gak? Gempa di Wakayamanya atau di Tokyo-nya? Lu kan di sebelah Love Hotel. Ada gempa gak? Gue bilang sama Tim kalau sampai malam gue gak bisa tidur kayak gitu, gue bilang gitu kan. Anjing gue bilang gitu kan anjing kan. Sama ada satu hal nih. Nih anak bilang katanya dia pengen ke Love Hotel waktu itu. Tapi gak jadi. Kenapa dah? Duitnya gak ada. Duitnya gak ada. Memang apparently Love Hotel tuh mahal ya. Jadi tuh sistem mereka tuh per jam kan. Per jam. Enggak 2 jam, per 2 jam. Oh, per 2 jam. Res tuh biasanya 300.000, 400.000. Gue gak kuat di situ anjing. Sedangkan pas di Tokyo tuh duit gue udah miskin anjing gitu kan. Lo kalau tahu gue sama Timo tuh makan yang murah-murah anjing di situ tuh. Warteg. Gak ada. Sazeria sama Hidakaya. Oh iya. Paling murah tuh berapa sih? Apa makanan? Iya, yang lu makan. Gini. Kalau di Hidakaya sama Sazeria, gue pasti selalu bisa makan sekali 100.000. Itu udah paling murah menurut gue. Serius? 50.000-an gak ada? Itu bento tapi gak kenyang menurut gue. Oh serius kayak ya buat dia lu gak. Sebenarnya tuh gini, Sazeria itu emang harganya murah. Jadi tuh kayak lu 1.000 yen itu tuh dapat banyak cheat. Bisa bertahan dari misalnya lu makan pagi nih jam 10 sampai sore masih bisa bertahan. Makanya kayak paling murah tuh kalau gini, misalkan gue kasih tahu juga. Kalau misalnya mau murah nih lu makan enak di Jepang. Itu ada 2 yang gue tahu murah. Di Tokyo itu ada namanya Hidakaya, itu restoran Chinese, sama namanya Saizeriya. Ya kan? Hidakaya. Restoran Chinese. Terus kalau di Osaka itu biasanya Saizeriya ada juga. Saizeriya, Gusto. Terus abis itu apa lagi yang gue tahu ya anjing ya. Itu udah paling murah udah masuk gue untuk makan. Masuk gue pasti kalau ngeluarin gocap masih bisa makan, cuman ya porsinya aja agak gitu kan. Terus kalau sushi nih, lo kalau mau murah cari namanya tuh kalau nggak salah Kappa Sushi atau Hama Sushi, pokoknya antara 2 itu. Sushiro tuh murah, nggak itu mahal. Gue ingat banget gue waktu itu gue Timo, Farbus sama Koel kan makan kan anteng nih makan. Nunggu meja sampai 40 menit makan. Udah nih apa anteng banget pada mesen. Gue penasaran udah berapa ya kata gue kan anjing kan. Gue bilang udah 1 juta cu, gue bilang gitu kan anjing kan. Si Farbus langsung udah kenyang gue guys. Gue kenapa kenyang bus gitu, kenyang aja gitu kan aja kan anjing kan. Gue inget banget tuh anjing. Emang satu plate-nya berapa? Sebenarnya gini, Sushiro itu gini, yang menurut gue bikin lu gak nyadar itu karena di situ tulisannya 100 yen. 100 yen, 120 yen, jadi 12 ribuan lah, ya kan. Nah, gak sadar kan, porsi kecil-kecil. Lu makan banyak ya kan. Oh, tambah-tambah udah naik gunung gitu kan anjing kan. Tapi basically ya harga segitu tuh jatuhnya murah. Soalnya yang di sini aja. Gue nggak tahu apakah emang soalnya gini di sana itu gue nggak mau mesen selain salmon sama tamagoyaki karena itu paling murah sama maguro ya kan. Tapi lumayan cuy 11.000 soalnya. Kalau lu tahu nih gue ada mall di Citraland, Citraland Mall ya. Itu gue lupa nama susinya apa tapi harganya segituan juga. 10.000, 11.000. Tapi kan kalau orang yang makannya banyak kan tiba-tiba udah segunung gitu kan. Lu tahan diri aja. Masalah gini, kayaknya kemungkinan kemarin tuh anak-anak tuh pada mesennya tuh ini kayak ini enak. Sedangkan satu sushi plate gitu bisa 300 yen, 200 yen, 500 apa ya kan. Enak jadi makin banyak kan. Makanya kemarin tuh ledekan mereka tuh ngomong, "Lu mesen salmon mulu biar murah." Kata gue gitu kan anjing kan. Terus pas dilihat udah 1 juta. Tapi lu pas bayar masing-masing apa split bill? Jadi gini, ada beberapa sistem sushi di situ yang bisa split bill. Nah, kayak Saizeriya itu bisa split bill. Yang lu itu. Misalnya nih, gue pesen ini, gue pesen di sini. Karena kan mereka mesennya bukan kita datang kan. Bukan orang datang gitu. Dari kalau sushi itu dari tablet, kalau misalnya Saizeriya itu dari QR code. Ada beberapa yang lu harus tulis. Ya kan? Cuman itu jarang banget tuh biasanya agak pinggir-pinggir gitu biasanya. Nah, Hidakaya itu juga split bill. Misalnya lu mesen nasi goreng sama ayam. Gue nasi goreng sama ayam. Lu apa ramen gitu kan misalkan.
Nah nanti ada tulisan 3 orang kan, ditanya 3 orang terus split bill gak gitu kan. Nah itu bisa split bill Split gitu. bill bahasa Jepang apa? Enggak, nanti ada tulisannya. Oh, split bill. Ada Inggris juga. Makanya gue bilang Hidakayama itu tuh gitu kan. Terus kalau misalnya yang buat muslim jujur agak susah ya gue nyari yang makanan-makanan murah. Karena biasanya gue nyarinya yang muslim friendly bukan yang halal gitu kan. Karena emang agak susah nyarinya di situ kan. Nah kayak Saizeriya misalnya kayak ada pizza yang itu gue skip gitu kan. Kasih gue kadang-kadang pesan mulu. Cuman apa namanya? Itu udah pasti gitu. Terus ada ayam, terus daging sapi gitu-gitu kan anjing kan. Kalau untuk dia masak kayak pakai apa gue nggak mau mempertanyakan itu kan anjing. Yang penting gue makan di situ kan anjing kan. Lapar kan. Terus habis itu kalau misalnya lu yang paling berat itu menurut gue sih kendaraan umum. Apa? Kereta. Oh. Itu udah paling apa namanya ya? Gila. Susahnya itu bukan susah. Apa? Duit lu pasti nggak kerasa hilang di situ. Karena gue waktu itu ngisi 5.000 yen, 500.000 itu hilang seketika. Gue sekali apaan aja? Kereta doang. Dari mana ke mana kayak jauh nggak? Karena gini, mereka tuh anjingnya tuh ya. Misalnya nih kita ada stasiun namanya Wakayamashi, terus abis itu misalnya ke Wakayama Daigakumae, ya kan? Deket tuh jaraknya, cuma beda 1 stasiun kan. Pikiran kita paling di sini berapa sih gitu kan? Di sini kereta itu harganya paling murah 3.000. Dan paling murahnya itu aja misalkan gua dari nih Rumah Acam nih. Gua kasih tau ke stasiun dekat rumah lo apa? Sama Sendiong. Enggak, stasiun Keramat. Stasiun Keramat, gua naik ke rumah gua ke stasiun Palmerah 3.000 doang. 3.000 kan? 3.000 itu tuh puluhan enggak. Tapi jauh banget. Lu naik gojek 50.000. Itu di sana coba beda 1 stasiun itu Ceban udah hilang. Ceban itu udah hilang tuh. Ya kan? Gue ke Osaka dari Wakayamashi ke Osaka ke Nanba nama stasiunnya. Itu hitung PP itu bisa hilang 200.000 gua. 200.000 buat cuman ke situ doang gitu kan. Itu jatuhnya kayak dari Tangerang mau ke Jakarta lah. Tangerang ke Jakarta di sini aja tuh 4.000 doang. Makanya sebenarnya kereta yang bikin lu ngos-ngosan sebenarnya karena cukup kali Ceban. Itu bukan JR ya? JR sama juga. Kok JR kan punya negara gitu. Ada subsidi nggak sih gitu nggak kan? Nggak ada. Tetap juga sama. Orang kan pas di Kisincho kan gue naik macam-macam kereta. Wah itu hilang Ceban. 200 yen. Mahal tanpa sadar gitu kan. Tapi enaknya kalau kayak gitu nggak sih sama aja sih di sini kan juga Imoni bisa kan pakai buat dibayar di mana-mana gitu. Maksud gue kayak gitu kan. Itu juga sama. Cuman anjingnya itu menurut gue tuh itu kereta tuh yang lu isi 5.000 yen jalan-jalan ke Tokyo atau apa tuh misalnya kemana tuh udah hilang tiba-tiba. Kalau bus lebih murah gak? Sama aja. Jadi ya kalian yang di Indonesia nih masalah transportasi umum ya itu bersyukur dah anjing. Meskipun emang gak sesempurna Jepang tapi murahnya minta ampun. Sumpah lu nih ya ngeliat nih misalnya kayak orang kan suka banyak yang bilang kayak gaji di Jepang 35 gitu kan. Gaji di Jepang 25 itu nggak salah itu gak memang. Salah. Tapi itu kotornya. Soalnya kan gini beda lu kalau kerja tetap kayak di pabrik atau misalnya baito part time gitu kan. Bukan part time. Part time memang bersih dapatnya. Nggak ada potongan-potongan kayak asuransi atau apa. Cuman kan kalau lu tinggal di situ misalnya terus kayak lu kerja di pabrik itu pasti ada potongan kayak asuransi, pajak, PKK gitu kan anjing kan. Nah itu baru tuh 35 bisa kepotong jadi berapa gitu kan. Kira-kira jadi berapa? Gue kurang tahu sih kalau itu. Perasaan aja berdasarkan yang lu udah hidup di Jepang dengan pengeluaran segala macam kira-kira kayak kalau gini asuransi dari sekolah waktu itu gua itu kalau nggak salah tuh gue bayar 2 juta atau 3 juta gue lupa per bulan. Kagak, untungnya sekali bayar. Cuman kan kalau untuk kayak kerja gitu beda nggak sih anjing? Iya beda pastinya. Tetap kayak yang bilang kan kayak misalkan gaji luar negeri itu sampai puluhan juta lebih. Itu benar. Itu normal karena buying powernya udah disetting segitu. Misalkan kayak di sini aja dari Jepang makanan sekali 100.000 gitu kan ya? Apa? 100.000 di sana kan sekali makan. Di sini sekali makan 20.000. Jadi kayak ada ininya loh, apa sih namanya sebutannya? Timbal balik. Bukan timbal balik. Kayak setara. Gue bukan orang ekonomi ya, tapi kayak dari standar harga lah, bukan standar harga sih, tapi kayak kalau gue sih sebutnya purchasing power sih. Soalnya emang digajinya segitu, ya harganya naik juga gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan masalahnya seingat gue tuh kayak lu kerja apa, tapi gajinya nggak sepadan. Nah ya itu ada yang kayak gitu memang. Emang nggak sempurna memang tapi.
Tapi kalau ditambah lagi inflasi sekarang Ya. kan. Wah gila lu kalau tahu beras sana tuh anjing. Beras tuh gue waktu itu gue masih bisa beli 2.000 yen, 200.000, 5 kilo. 200.000 5 kilo. Ya tapi mahal sih. Cuman kan di situ paling murah segitu. Oh. Sedangkan waktu itu pas gue mau pulang, gue ingat 3 bulan atau 2 bulan sebelum gue pulang itu udah nyentuh 400.000 untuk 5 kilo beras. Tuh anjing tuh. Makanya kayak orang tuh kayak bilang wah Jepang enak, I give that gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak untuk lu masalah kehidupan di sana tergantung orang balik lagi gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa untuk ini, wah gila itu sumpah. Soalnya gila, lu beli makan misalnya masak sendiri pun juga menurut gua kalau misalnya lu nggak beli bahan yang banyak gitu kan. Gua kan di situ gak ada kulkas, jadi gua harus beli pulang balik ya kan. Karena beli kulkas sayang bro, gue cuma setahun gitu kan anjing kan. Sedangkan kulkas 2 juta. Gak bisa gue bawa pulang. Ya kan anjing kan. Ngapain kata gue kan anjing kan. Dah. Itu gue siap itu ada kali sehari gue keluarin cepet 200.000 terus sekali makan doang buat kayak bikin doang. Nggak hitung nasi, nggak hitung bumbu ya. Itu cuma buat beli kayak daging biasa gitu kan anjing kan. Makanya kayak wah gila anjing dah. Tapi pengalaman yang gue dapet di sana itu wah gue no comment sih, itu fun banget anjing. Kayak gini loh. Orang Jepang itu ada yang tipe orangnya tuh yang memang agak susah dideketin, tapi pas udah deket tuh anteng ngobrol. Itu ada. Ada juga yang memang agak ekstrovert, tapi udah pasti lu kayak kalau cuman berapa kali ketemunya enak, tapi kalau kayak chat atau apa tuh agak-agak susah. Biasanya ada yang gitu juga. Ya kan? Terus bahkan orang Jepangnya sendiri tuh rasis sama orang Jepangnya sendiri gitu kan. Hah? Gue inget apa ininya? Jadi teman-teman gue nih yang dari Wakayama, gue inget banget dia ngomong ke gue kan, wah gue bilang gue pengen banget ke Tokyo gitu kan. Terus dia bilang dia mau Tokyo no hito wa samui yo gitu kan. Orang Tokyo tuh dingin gitu kan. Sumetai gitu kan. Terus gue Sumetai, sorry kok samui. Terus gue bilang iya kak, gue bilang gitu, honto desu ka, honto yo gitu kan. Nah, gue kalau itu nanya lagi sama yang satu lagi kan. Si anjing jawabnya sama kayak Padlan. Tergantung orangnya sih kalau itu sih gitu kan. Dan itu gak salah. Ya kan. Jadi dan gue juga sempet ngobrol juga sama tukang cukur rambut kan. Setiap gue habis cukur rambut tuh jadi tuh cukur rambut di sana kayak ada satu tempat kayak habis cukur rambut nih. Duduk, kasih minum terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Gue sempet nanya-nanya gitu kan kayak pernah tinggal di ini kah? Gue bilang di Tokai gitu kan, di kota besar. Pernah lebih enakan mana di sini atau di Tokai? Dia bilang di situ. Di situ. Karena lebih lebih enak gitu. Sampai katanya dulu dia pernah bilang 10 tahun atau berapa tahun 11 tahun yang lalu tuh katanya tuh Jepang saking amannya tuh lu nggak kunci rumah tuh aman. Tapi gara-gara ada satu kesalahan langsung tuh betul-betul tuh dikunci-kunci terus. Kesalahannya apa? Katanya ada yang masuk atau apa di daerahnya. Makanya tuh sekali Jepang kesalahannya adalah imigran. Wah, gue tuh gak gini ya. Gini. Kalau lu misalnya ngomong kayak gitu ya anjing ya. Itu bercanda ya. Tapi gini, gue tuh kesel gini. Gue kan pas di saat gue tinggal di situ tuh banyak banget masalah orang-orang Indo. Nah, itu tuh kayak anjing nambah lagi gitu kan. Itulah ya ampun kayak malu cuy. Bro, lu lagi di negara orang bro, maksud lu gitu loh. Masalahnya kayak lu tuh gak nge-efekin ke lu doang, lu nge-efekin ke semua orang yang basically ya satu dari negara lu gitu kan. Karena kata temen gue juga tuh waktu gue tour guide kan nyokap waktu itu kesana kan. Tour guide gue juga ngomong itu orang Indonesia jadi bahan omongan di daerah mas tour guide-nya gitu kan anjing kan. Oh itu tuh cuma gara-gara satu masalah itu doang gitu kan. Makanya gue jaga dikit lah anjing gitu kan. Ini diem mulu nih. Ya, Pak Anda berdua sedang enak ngobrol, saya tidak bisa insert diri saya sendiri karena saya beda jurusan kawan. Iya. Lu kenapa kayak gitu bentukannya gitu? Bentukan apa? Enggak, dia tadi gini lu kan lihat anjing. Gue begini ya. Agak miringin gini loh. Kayak enggak gue enggak. Gue manggil taksi lu. Berceritanya. Tapi ya gitu lah. Kayak apa di negeri orang ikutin rules mereka gitu. Untuk jaga nama baik dari your people. Iya, sumpah cu, itu jangan lah gitu lah. Ya, don't be them lah. Kan lanjut Lan. Kokosnya kan lu, kenapa jadi gua sama Ajit yang ngomong-ngomong. I don't know why. Anyway, gue pengen nanya boleh gak? Silakan.
gue pengen nanya soal internet sih di sana. Anjing, internet bagus di sana sumpah. Internet bukan masalah internet bagus. Kita jelas enggak. tahu lah di sini kayak tai, tapi di sana gue pengen tahu kayak cara lu ngedapetin internet tuh gimana. Gue yang pertama dulu deh, dia kan awalnya ini ya, lu awalnya itu sebelum study abroad apa namanya lu ke Jepang? Short course. Itu lu nggak mungkin beli internet sono kan, lu roaming kan? Roaming tuh cara kerjanya gimana sih? Gue penasaran soalnya kan gue jadi gini, kalau lu pakai Telkomsel, lu misalnya beli roaming nih. Nah, nanti tuh mau kapan diaktifinnya, lu bisa lihat gitu kan. Nah, gua waktu itu gue rekomen aktifinnya tuh seinget gue tanggal berapa? Gue kan berangkat tanggal 18 inget gue. Tanggal 18 itu udah nyalain. Pas lu berangkat? Pas gue berangkat. Di Indonesia pun mau di Indonesia gue aktifin aja. Gimana aktifin kampret? Iya, harus connect wifi kalau gitu. Iya juga sih. Iya kan. Soalnya gue bingung. Jadi insya Allah kan gue ada cara kesana. Gue bingung kan roaming tuh kerjanya kayak gimana, kayak apakah gue belinya di sono aja kah? Jadi gue pinjem wifi orang dulu gitu atau gimana? Gue rekomendasi bilang beli dari sini dulu. Dari sini. Nanti habis itu di sana baru tuh biasa suka ada notifikasi nyalain aktifin roaming enggak gitu kan. Nah, itu ada biasa waktu itu. Ya enggak, itu sama gue disaranin sama teman gue. Beli wifi kan? Wifi namanya apa? Java. Kira pengen ngomong apa ini? Java apa gitu. Wifi-nya itu emang wifi. Aji suara Ajit masuk ke situ bangsat. Oh, sorry. Namanya itu wifi roaming. Jadi kayak bukan itu jatuhnya nyewa. Kemarin kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya tuh di airport udah ada. Jadi tuh bisa gue mau menyewa wifi nih gitu kan. Nah, nanti balikinnya di airportnya atau airport di Indonya kan. Di Indo bisa. Ya, seinget gue sih waktu itu ada si Ian tuh pakai airport Bandara Soekarno. Oh, berapa duit ya? Gue kurang tahu, lo harus tanya dia sih kalau itu. Gue coba tanya temen gue nanti deh. Gue penasaran juga soalnya lebih murah. Lo naik apa sih sana nanti? Naik kapan? Naik pesawat lah. Ngentot lo ya anjing. Maskapai apa bangsat? Cari yang murah aja, Malaysian Airlines. Oh, berarti lo nanti ke Malaysia dulu berarti ya? Berapa lama itunya? Lama sih di sana, nggak sampai seharian. Indo ke Jepang relatif deket sih. Deket, tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya kayak lu ke Osaka langsung, lu nggak bisa karena nggak ada direct ke situ. Iya. Lu kalau misalnya mau direct, berhenti dulu di Narita, tukar pesawat ke sana baru. Iya, enggak, gue di Narita. Narita tuh yang di pinggir laut, Haneda kan ya? Haneda. Nah, Narita gue. Narita jauh tuh anjing. Jauh makanya itu. Ke Tokyo-nya sejam. Iya. Ya udahlah enggak apa-apa. Di sana juga kita di guide naik transportasi umum. Oh ya. Asal kuat aja. Wah, lu kalau tau gue pulang bawa 3 koper anjing ya. Wah, gila itu tangan gue berotot pulang-pulang itu anjing. Iya, lu kan lama, gue kan biasa-biasa aja. Yes. Apa Delan? Mau apa Delan? Ini apa namanya? Kalau gue paling gak bisa naik transportasi umum anjir. Hah? Di sini juga? Iya. Oh, di sini juga. Padahal jarang naik Maxim aja juga jarang dia. Santai aja, gue kemarin habis bimbingan. Gue ke Oh ya, lo pakai busway ya? Iya, ke Pondok Labu kan. Balik jalan sono nyantai nih. Kaki gue masih belum nape-nape. Balik santai. Sampai Senen langsung. Kaki gue udah melayang. Kepala gue pusing. Berarti lu gak bisa tuh kalau ke Jepang tuh susah tuh anjing tuh. Itu emang kalau nggak biasa naik transportasi umum. Berarti kalau misalnya suatu saat Amin Zawib sukses gitu kan terus ke Jepang, kita harus bawa kursi roda ya gue. Iya. Bukan kursi roda, stroller. Atau enggak ini aja. Enggak, apa namanya? Soalnya gini, soalnya di sana tuh taksi tuh mahal anjing. Iya, anjing. Gue jalan bisa. Cuma gue kayak punya kalau diem ya? Enggak, gue jalan bisa. Enggak apa-apa, pokoknya kapan. Cuma gue kayak punya timer. Oh ya, sehari itu ada jam 5 sore itu badan gue langsung boom. Ada cooldown berarti anjing. Ada cooldown. Enggak, risetnya itu jam 5 sore nih. Nah, ya enggak ada di sana mah enggak ada jam 5 sore seharian lu jalan anjing di sana mah. Tapi kalau masalah navigasi transportasi umum lu mah bisa kan? Ya udah, tapi masalahnya di Jepang, Pak. Transportasi umum dia kalau gua ngeliatnya pusing, Cok. Gini kalau lu misalnya bingung, gua biasanya pakai Google Map, tetap pakai Google Map. Gimana sih cara Google Map kayak lu mencet stasiunnya kah, habis itu ntar lu misalnya nih misalnya kayak pengen dari Tokyo Station ke Akihabara paling gampang kan. Nah, misalnya Tokyo itu kan macam-macam kan lain-lainnya kan. Nah, di situ tuh biasanya kalau lu pencet itu nanti ada pilihan tuh lu mau berapa menit ya kan. Nah, habis itu misalnya nih lu pencet gue pengen naik yang kuning, nanti ditunjukin platform berapa, kereta mana. Ya kan, jam berapanya juga bisa dilihatin. Kita ajarin gue ya. Ya udah nanti. Oke. Soalnya
Setahu gua Google Map ya, gua kan pengguna Transum juga tapi di Indo. Nah, Google Maps itu cuma berfungsi untuk patokan kan? Bukan ya patokan sih. Jadi lebih berguna buat busway sih. Iya. Misalkan halte paling dekat sini apa sih? Itu Genjing. Genjing ya? Genjing. Oh, Genjing mah yang di belakang, yang di depan. Salemba. Ya. Kita pencet. Ntar rutenya kelihatan. Nanti kita harus berhenti di halte mana gitu. Nah, kalau kereta nggak perlu sih anjing. Di sini mah dikit anjing. Kereta Jadi satu jalur semua. Satu jalur, enggak satu jalur maksud gua kayak Wah, good luck lu kalau dikelola sama perusahaan yang sama semua. Kalau di Jepang beda-beda ya? Beda-beda. Tapi kalau ada nangka yang gue tahu. Ya, jadi GR. Nggak terlalu ribet lah. Jadi nggak perlu. Nah, aku di Jepang tegel. Lo kalau misal kepentok mic-nya masuk itu suaranya anjing. Gue ngeditnya susah anjing. Ya udah abis ini Acet yang ngedit dah. Download Adobe dulu. Kan pakai itu. Langsung di sini. Iya. Anjing. Pakai Adobe sekarang mau nyobain yang alat itu kan. Oh iya. Yang pentil. Iya, pentil. Iya. Tuh, apa lagi Lan? Ini hostnya siapa sih sebenarnya anjing? Give me a minute. Otakku lagi meltdown. Anyway, seberapa banyak kan? Seberapa wibuan di sana? Seberapa wibuan ada di sana? Oh. Maksudnya? Ya kewibuan lu turun atau apa naik? Jadi kayak misalkan lu suka Jepang banget gitu kan. Pas di Jepang lu kayak aji. Nah, wibu anime, wibu Jepang. Anime. Oh, itu. Berarti beda. Naik sih jujur sih. Kalau misalnya nih, tapi nggak naik juga gitu. Naiknya tuh tertentu gitu maksud gua. Ada musiman. Nggak, ya itu juga bisa dibilang gitu. Cuman gini, di saat gue di sana tuh gue nggak bukannya kayak gue mau nongkrong di tempat-tempat anime gitu kan. Nggak gitu juga. Sekalinya ke sana paling gue kalau nggak beli komik, beli dojin, bukan hentai, apa namanya, dojinan aja gitu kan. Jadi nggak selalu kayak gue apa harus anime enggak. Terus kayak misalnya apa namanya, kalau untuk figur mah beda cerita ya. Kalau itu kan udah susah kalau gitu kan. Dia napasnya figur. Cuman kalau misalnya kayak wibu-wibu yang misalnya kayak gue harus ikut ini harus ikut itu, nggak itu juga sih. Soalnya kayak kemarin tuh gue pengen ikut nonton konser Susei nggak dapet. At least gue Miku berhasil lah nonton akhirnya juga kan. Terus kayak Comic Cat gitu kan. Kalau Comic Cat beda. Kalau Comic Cat gue emang pengen. Itu Lucky Star ya. Itu by the way itu Lucky Star itu ada saran kan untuk di Comic Cat. Ambil saran itu. Itu gak salah itu anjing. Bener. Lu kalau kesana nggak tahu mau kemana lu pusing lu nyarinya lu. Planning kan. Soalnya inget gue di Lucky Star itu tuh kayak nunjukin nih planning, ini list gue mau kesini gitu kan anjing kan. Terus habis itu kayak apa namanya, gue juga senangnya tuh gue pas di sana tuh gue gak fokus ke animenya doang karena gue pengen ngejelajah gitu. Gue lebih pengen lihat kayak Jepang yang jarang orang lihat dan jarang banget orang yang kayak ini tuh gini tuh. Contoh kayak misalnya di daerah gue sendiri Wakayama. Wah, ada nggak tahu Wakayama nggak lo? Paling cuma dari Summertime Rending kan lo? Karena tempatnya di situ, pulau di situ satu. Cuman kayak misalnya nih gue ngeliat budaya mereka kayak orang Jepang tuh macam-macam, ada yang kayak gini ada yang kayak gitu kan. Itu udah jelas sebenarnya, cuman gue lihat secara langsung gitu kan. Terus kayak habis itu kayak cara mereka kayak namanya di dalam kereta tuh kayak jam-jam padat gitu-gitu. Terus kayak habis itu kayak daripada gue pengen ke tempat turis, gue pengen ke tempat yang lain gitu kan. Kayak ke tempat makan yang turis jarang rekomen gitu kan. Terus jarang ini gitu kan. Terus kayak kalau kita misalnya jalan tuh, gue kan biasa jalan sama Koil kan. Gue sama Koil tuh punya dua objektif. Bolang, bocah hilang pokoknya. Pokoknya ngilang aja gak tahu kemana. Ya kan. Nanti kita ngeliat tempat baru, tempat apa gitu kan. Itu tuh lebih fun menurut gue gitu. Dibandingin lu kayak kesana cuman oke, anime. Itu gak apa-apa sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau lu turis gitu kan. Cuman karena waktu itu gue jangka panjang gitu kan. Jadi kayak I have time gitu kan. Jadi gue bisa untuk jalan-jalan ke daerah-daerah yang gue jarang lihat di internet, jarang-jarang gue lihat kayak orang-orang omongin gitu kan. Terus kayak contoh waktu itu gue ke di Wakayama ada satu tempat namanya Koyasan
gitu kan namanya tuh kayak kuburan gitu kayak itu kan itu aja sih kayak tourist spot juga di situ cuman itu jarang banget gue liat bule di situ kan. Koyasan tuh apa kayak gunung. Jadi itu gunung tapi di atasnya tuh dia tuh ada banyak tempelnya, otera-oteranya terus habis itu sama ada kuburan kayak misal orang terkenal kayak dari Honda, DKK gitu kan, Yakult gitu kan. Sampai waktu itu terakhir gue ada bentuknya roket anjing inget banget tuh anjing. Itu gue gak bohong itu sumpah. Itu gue sama temen gue bingung. Ya kok emang tahun lalu ada yang roket gue bilang gitu kan. Kagak ada gitu kan anjing kan. Gue inget banget tuh tiba-tiba ada roket kuburan itu padahal kan. Terus abis itu kayak gue juga sempet kayak ke Kyoto yang daerah memang orang jarang datengin pinggirannya gitu kan anjing kan. Terus kayak ke festival waktu itu tuh gue kesana lagi ada festival makanan Indonesia gue kesana. Di Osaka tuh kayak Amerika murah gitu kan. Terus habis itu lurus lagi gitu kan. Terus habis itu kayak ke daerah namanya Osaka Intex. Dia kayak tempat fair gitu kan. Terus abis itu kalau kayak di Tokyo tuh gue sempet kemarin ke Kawasaki, Shinagawa, Omori gitu kan. Omori double. Ya kan. Terus abis itu kayak gue nyobain ya kalau bisa bilang kayak wartegnya mereka ya, Teshoku ya kan. Mungkin di sini sekarang udah ada kan sih. Yayoi sih gue di sini tuh ada kan. Baru buka di GI. Cuman di sana gue ngerasain langsung gitu kan anjing kan. Wah, itu beda banget feel-nya ya kan. Terus kayak jalan-jalan apa-apa tuh kayak kita di sana juga gak harus yang namanya berfokus kepada anime juga. Terus di sana juga tuh sekolah gua lu mau nyari sesuatu atau mau nyari apartemen tuh ya udah lepas tangan mereka, lu nyari sendiri gitu kan. Jadi makanya Jepang lu makin dipakai gitu kan. Jujur kalau gue sendiri gue ngerasa gue lebih jago ngomong dan mendengar dibandingin gue baca. Gue jujur aja. Ya, gue juga baca kanji. Gue baca tuh gak bisa, agak susah. Tapi kalau misalnya gue ngomong atau mendengar orang itu langsung ngomong, gue pasti bisa gitu loh. Karena kebanyakan gue lebih banyak dipakai kayak gitu dibandingin sama gue baca di situ. Baca mungkin kayak itu, cuman biasa gue minta tolong jelasin aja gitu kan anjing kan. Terus abis itu kayak misalnya ke tempat, tapi jujur lu setiap ke tempat anime selain Akihabara ya, gue gak tahu kenapa gue pengen banget di Akihabara. Cuman di Osaka kan ada nama Denden Town namanya. Itu tuh kayak Akihabaranya Osaka. Wah, lo kalau kesana bosen lo pasti itu. Denden Town. Bertahu itu. Sebutannya Denden Town. Itu mungkin pas pertama kali wah banyak anime ini. Tapi nanti lama-lama kayak aku bosen gitu kan. Pasti ada yang kayak gitu. Ya kan, ada mungkin yang memang betah di sana gitu kan. Tapi kalau gue betahnya di Akihabara, gue lebih demen di Akihabara karena mungkin tempatnya luas, gak luas juga maksud gue. Tapi di Akihabara itu tuh banyak juga kayak misalnya ada tempat apa namanya, mungkin kayak tempat buat nongkrong atau apa. Di Osaka juga ada shisha ya kan, cuman mahal kan shisha di sana, jadi jarang gitu sih. Kalau perwibuan gue naiknya itu pas di akhir-akhir, pas mau pulang tuh. Kenapa tuh? Pas di Tokyo naik wibu gua. Kenapa, Jo? Wibu meternya naik. Naik. Karena pas itu kayak gue inget banget orang sampai 2 hari di Akihabara gua sama ini kan. Karena banyak banget barang-barang yang kayak gue pengen di sana gitu kan. Tapi pas belum pulang tuh ya kalau ada kayak apa-apa yang enggak terlalu ini banget gitu kan. Lu apa? Wibu permeteran lu? Gak berubah sih. Kayak seminggu paling actually seminggu 7 anime gitu. Enggak. Anime terakhir yang gue tonton apa ya anjir? Mangkitsu Happening. Why? No. I mean Boku no Pico dia mah. No. Otomedori. Iya. Oh. Yuri on Ice. Oh. Kali gue tonton apa ya Pangki? Free. Oh, yang actually yang simultaneously gue tonton Sailor Moon. Bukan. Enggak, yang maksudnya pas airing gue tonton langsung Grandizer sama Vanguard udah itu doang. Enggak ada lagi. Gue di sana jarang banget gue nonton anime aja. I mean kita berdua udah jarang sih nonton yang susah. lagi jujur iya sih, gue juga udah jarang banget nonton anime. Tapi entah kenapa gue nemu anime yang bener-bener lagi gue tonton sekarang. Apaan? Orb. Ih, kok tahu? Apaan? Orb. Ada ngomong semalam. Orb on the movement of the earth ya? Ultraman Orb. Jadi konsepnya tuh gini. Lu peneliti astrologi, luar angkasa kan, perbintangan. Masalahnya tempat tinggal lu itu religius. Lu pengen ngasih tahu ini tuh bumi tuh begini. Mereka religius. Lu bilang gitu gimana lu? Iya. Basically kayak tuh ada Mojisono Index ya. Enggak tahu
dia ada masalah astrologi. Bukan, tapi kan lebih ke agama Oh, itu jadi kan. iya, jadi kalau indeks kan ada actionnya, ini Iya. nggak ada. jadi Oh. ada action dikit doang. Cuma Nah. kayak lebih fokusnya ke Bukannya waktu itu lagi nonton Summertime Rending nih ya? gue udah kelar. Oh, udah kelar. Kan gue udah bikin reviewnya waktu itu. Jadi intinya Orb itu entah kenapa Gue juga sekarang lagi nonton nih. apa? Mau musuh Cinderella Grey. Anjing dia mah musuh. Enggak gini. Itu beda. Bagus. Lu gini, nanti gue liatin habis ini. Iya. Itu sumpah gini. Karena gini, Shotcase. lu nonton balapan kuda, berasa kayak nonton berantem anjing. Jujur sumpah, semenjak Ova yang Narita Top Road, Iya. itu tuh udah beda banget, bukan nonton kayak balapan kuda yang happy go lucky. Iya. Jadi bener-bener lu kayak Blue Lock-nya balapan. ya kayak blue lock balapan. Jadi gini, Kan sempet jadi meme kan yang Iya. blue lock PPT, sedangkan anime balapan kuda itu udah kayak apaan anjing kan. lancar kilat anjir. Pokoknya tuh musuhnya tuh aneh perkembangannya kayak 2 season pertama tuh kayak Masih happy. masih happy. Nah. Terus masuk OVA kan, Top Road. Enggak, season 2 udah mulai itu. Iya, tapi cuma Nggak terlalu baru ini. dikit. Paling cuma kayak yang Rise doang. Ah. Terus OVA, Top Road kan. Oh, udah mulai bagus nih. Season 3. Movie-nya. Movie-nya pokoknya tuh gini, Uma Musume tuh gue tau lu mungkin ngeliatnya aneh, tapi coba tonton dulu Tenang. season 1 jangan deh, gak usah nonton apa Lo nggak perlu berorder. Itu nggak ada nyambung sama sekali. karena gini, mereka tuh pinternya juga, setiap season itu utamanya itu beda-beda Iya, lagi. terus- Jadi kayak terus jadi dibikin ganti era juga. ganti era. Makanya tuh Jadi bagus. intinya tuh mau Musume, lihat kudanya siapa, yang cakep siapa, yang demen siapa. Nah, nonton season itu aja. Gak usah yang lain. gak usah main. Gue mau musuhnya masih belum nyambung. Karena kasih waktu 2 minggu. Kita Anakku dapetin. kotor. Oh, iya. Anyway, ada masih mau dibahas? Enggak ada. Coba lu ada lagi enggak? Lu mau nanya ibunya orang Jepang di sana gimana? Kayaknya gak usah deh. Orang Jepang tuh gue Lu nonton premier yang Gundam yang itu gak sih? enggak, gue gak nonton. Nonton ya? Waktu itu gue gak ada duit. Bro, bioskop mahal anjing. Iya sih. Berapa di sana bioskop? Cepet lebih. 100.000. Iya, Set. itu udah dapat diskon Daigakse ya. Kalau gak dapet 200.000. Anjing. Eh, Di sini aja bioskop paling murah lu kalau ke Jaktim, ke Jaktim. Yang gue Mall PGC itu murah. tonton itu cuman terakhir kali itu Cililitan. adalah Bukan. Kamen Rider waktu itu sama Uma Musume. Udah itu doang. Sisanya gue nggak nonton lagi ya. Sama sama Deadpool Wolverine. Iya, Udah selesai. Nggak nonton. Tidak enggak? Hah? Tidak enggak. Uniknya gini, kalau misalnya lu ke Jepang pengen nonton film ini, jadi tuh ada 2 tipe, dub sama subtitle. Jadi agak kalau misalnya pada penonton itu tuh. Nah, maka gue tuh kalau gue tuh jarang nonton film di sana karena sepi cuy anjing. Beda banget rasanya kalau nonton di sini sumpah. Sepinya Gini, kan gini. Kita nonton biasanya kan sekarang suka ada teriak gitu kan. Gini. Deadpool Wolverine kan komedi. Lu nonton di situ tuh abstrak semua anjing. Kagak ada dengar suara ketawa anjing. Gua ngerti memang budaya mereka. Cuman rasanya aneh ya, lu terbiasa nonton di sini yang kayak kalau ada yang lucu-lucu, gitu kan sampai satu bioskop kan anjing kan. Gitu kan. Nah, di sana lu kagak ada anjing. Terus lu kalau tahu waktu itu ya ketawa tuh cuma 2 orang itu samping kiri gua, orang Indonesia si Topper. Oh, Topper berisik banget anjing. Kayak gitu kan aja kan. lu kalau mau nonton Minecraft movie aman ke Jepang lu. Iya. Kalau mau nonton Minecraft movie di Jepang tuh aja itu. Lu kalau orang US ya apalagi ya. Yang lempar-lempar popcorn itu anjing. Chicken jockey. Coba gue ngeliat villagernya aneh anjing tuh. Aneh, anjing. Gua juga nggak suka. Anjing. Tapi katanya jadi walaupun jelek katanya banyak orang yang nonton anjing kayaknya. Orang tuh nonton buat ironinya aja. Ironinya. Iya, Oh, jadi cuman kayak- buat kayak Meme-nya aja. meme doang gitu ya. Yang la Ya, chicken. Soalnya itu film tuh basically kayak dibuat untuk kayak orang tuh gue tahu ini nih. Oh, Ini iya. ada di Minecraft. Dulu nih. kayak tapi kalau FNAF kan beda ya kalau Iya. kita bilang ya. Iya. FNAF kan maksud gua walaupun memang ada referensi itu Mereka cuman masih punya originalitas. tapi lu lu kan story. nonton waktu itu kita doang yang nonton ya. Iya. Yang endingnya itu aja gitu. Yang lagu Living Tombstone. We waiting every night. Itu keren sih. Itu keren buat FNAF sih. Soalnya mereka pakai lagunya fan music. Fan Iya. music Itu bener keren banget. sih. Semuanya kayak Walaupun memang ya animatroniknya basically cuman badut Iya, gitu kan anjing kan. animatroniknya kurang. Matanya itu kayak mata anime anjing bulat, ada pupilnya, habis itu merahnya itu di sekitarnya gitu loh.
Harusnya itu mereka bikin hitam aja, tengahnya nyala, itu udah bagus. Oh, yang itu ya, yang kayak dulu bukan Golden Freddy, si Freddy kalau misalnya lagi di kamera keberapa, Iya. kan ada tuh yang dia ngeliatin itu. Kayak gitu deh. Keren banget kalau kayak gitu. Gue tuh gue juga goal gue yang gue nggak puas di film FNAF itu nggak bentar. Sorry ya. nggak ada yang konsep kameranya. Kan jarang dipakai di filmnya. Karena kalau misalnya menurut gue kalau misalnya dengan mainin kamera gitu pasti lebih beda banget filmnya menurut gue. Lebih benar-benar ini FNAF gitu kan anjing kan. Terus abis itu juga understandable, memang kan jatuhnya kan emang kayak ya dari game yang cuma kamera gitu dibikin asli kan emang agak susah, cuman yang menurut gue kurang itu konsep kameranya itu kagak ada itu tuh. Jadi kayak bener-bener kayak yang FNAF roaming gitu anjing yang di game. Kalau malah aku lebih senang kalau misalnya mereka bikin Joy of Creation. Iya. Joy of Creation bagus tuh itu, sinematiknya parah banget dah. Iya, gue juga suka banget. Itu keren sih. Joy itu gue demen banget juga tuh itu Joy. Gue tuh dulu anjing gue sama dia tuh sering banget ngomongin FNAF anjing tuh. Gue juga cuy. FNAF tuh apa ya? Dulu FNAF tuh pas kita SD enggak sih? SMP. SD cuy. Oh, bukan dari SD kayak gue, kalau gue dari SMP sama dia. Dari SD itu gue ngomongin FNAF mulu. Anak gue lu apain sih dari tadi? Lu kayak benci banget sama anak gue. Ya gue giniin kayak enggak gitu, cuy. Ini anak gue namanya Shifty. Ya. Tapi menurut gue yang FNAF tuh bagus banget. Dari gue ngomongin sampai sekarang masih relevan, Cok. Cuma gue gak tahu ya kalau yang sekarang bakal kayak gimana. Gue jarang banget nonton game teoris anjing sekarang. Gue juga jarang. Bayangin aja masuk karakter baru lah. Apa? Soalnya karakternya ganti semua. Oh ya. Emang iya? Kan udah soalnya gini, kan sejak yang VR pertama itu tuh iya. Sekarang kan Gregory kan, Gregory sama cewek jatuh kejebak di bawah lift itu kan mereka berdua tuh. Jadi tuh setelah itu kayak ceritanya masih ada yang game 1 sampai guess 6 itu story-nya ada. Cuma lebih kayak itu something yang kejadian di universe itu. Cuma enggak apa istilahnya? Jatuhnya kayak redemption arc gak sih jatuhnya anjing? Kalau untuk si ini ya, untuk si kakaknya si siapa sih? Crying Boy. Si Mike. Bukan Crying Boy gak sih? Namanya apa sih? Crying Child ya, Crying Child. Mike. Jadi apa ya istilahnya? Ya kayak redemption arc anjing jatuhnya. Iya. Jadi lebih kayak gini. Kan basically apa yang gue jelasin juga agak ribet sih. Mereka itu bilang, oh ini game ini dibikin sama orang yang lunatik buat ngancurin interpretasi. Tapi tenang, kita udah hire orangnya buat bikin game buat kita. Bilangnya gitu. Ya itu game pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Iya. I'm always come back jadi virus komputer bangsat aja. Iya. Bangsat. Dah. Saya udah cukup lah. Udah oke. Gitu ya, bentar. Kita mau stream enggak malam ini? Nah, tergantung wifi masalahnya. Kalau wifi-nya aman ya ini, cuman kalau enggak ya udah. Oke. Kayaknya itu aja dari kita. By the way, kita anak ini setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia suka nge-stream. Dan gue suka nongol juga. Jadi ya tungguin aja hari-hari, ya pokoknya hari-hari weekend lah. Biasanya suka stream. Streamnya apa? Random shit. Lu pengen lihat dia main apa? Ngurusin kelinci ada. Body Garden. Lu mau lihat dia motoin setan ada. Lu mau lihat main kuda juga ada kadang-kadang. Iya, kalau lagi ini ya. Anyway, kayaknya itu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar pada ngewibu lah. Dan lupa apa itu? DC. Oh ya. Kita punya DC sekarang. Bisa dicek di deskripsi sama di homepage deskripsi YouTube. Lengkap di sana. Ada gue juga. Iya, jadi juga. Anyway, itu dari gue Fadlan. Dari gue Sam. Dari gue Rashid. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Cek silakan lu download lah tuh Adobe Premiere tuh situ tuh. Lah belum download? Gak ada, gue pakai itu pakai